Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita memasuki pertemuan pertama untuk materi yang saya rasa cukup ringan ya, karena kita akan belajar dulu nih konsep dasar dari komunikasi massa. Apa itu sebenarnya komunikasi massa, dan termasuk ternyata komunikasi massa ini punya dampak ya untuk masyarakat. Nah, kita akan pahami itu dulu. Nah, komunikasi massa kali ini menjadi salah satu mata kuliah kalian di semester 4, betul? Wow. Saya yakin sejauh ini kalian sudah terekspos ternyata komunikasi itu memiliki karakteristik yang kontekstual dan dinamis. Kontekstual di sini ternyata komunikasi itu tidak cuma dimaknai secara transmisi gitu ya, dari komunikator, pesan melalui media terus ke komunikan. Ternyata lebih dari itu, komunikasi itu harus kontekstual. Oleh karena itu, muncullah nih beberapa kategorisasi tipe-tipe komunikasi yang sudah kalian pelajari selama 2 tahun kalian kuliah gitu ya, selama 4 semester. Ada komunikasi interpersonal atau antar pribadi, komunikasi intrapersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan sekarang kita akan masuk tipe komunikasi yang lebih kompleks nih, yaitu komunikasi massa. Ada istilah massa di sini yang secara general kita pahami massa itu punya kecenderungan yang heterogen, di mana sekumpulan orang pasti memiliki latar belakang secara individual yang beraneka ragam, sehingga membentuk cara berpikir mereka terhadap suatu informasi yang diterima. Dan disinilah peran media massa itu ternyata cukup luar biasa untuk mempengaruhi masyarakat. Oke, kita pahami dulu apa itu komunikasi massa. Sebelum masuk ke istilah massa yang kompleks ya, kita coba merefleksikan dulu diri kita ini sebagai makhluk multidimensional. Jadi kita sebagai manusia itu adalah makhluk multidimensi. Kita terlahir sebagai makhluk individual, makhluk spiritual, dan makhluk sosial. Secara individual, kita memiliki kemelekatan yang itu menjadi salah satu faktor ya ketika kita memproses suatu nilai yang terkandung dalam sebuah pesan atau informasi yang kita terima. Contohnya adalah akal, pikiran, atau pengetahuan gitu. Kemudian budaya dan psikologis. Secara akal nih, teman-teman di sini kan pasti memposisikan diri sebagai orang dewasa. Saya yakin kalian Gen Z sudah memasuki fase dewasa gitu ya. Yang dimana ketika orang dewasa berpikir secara logis, secara akal, kita sudah bisa membedakan nih mana yang benar, mana yang salah. Nah, kebenaran dan juga suatu kesalahan gitu ya, salah dan benar ini juga kembali lagi pada beberapa latar belakang, yaitu seperti pengetahuan, nilai-nilai yang kita yakini, termasuk budaya, agama, dan juga psikologis nih. Misalkan trauma, masa lalu, pengalaman yang secara individu pasti berbeda-beda. Ya, contohnya seperti dalam beragama gitu ya. Ada beberapa hal yang kita yakini itu halal atau haram misalkan dalam Islam. Namun dalam agama lain ada juga yang menurut kita halal ternyata yang menurut kita haram ternyata itu bisa dimakan. Dan haram itu belum tentu salah menurut pandangan agama lain. Nah, ini adalah contoh ya dari nilai-nilai suatu budaya dan agama masing-masing individu. Oleh karena itu perlu nih ketika kita belajar komunikasi massa, mindset yang harus dibentuk adalah critical thinking, cara berpikir kritis. Bahwa kita melihat suatu hal itu sama, namun dengan kacamata atau cara pandang angle yang berbeda, sehingga suatu hal itu dimaknai berbeda pula. Dan ketika kita menemui suatu perbedaan, bukan berarti itu adalah hal yang salah atau bahkan itu adalah suatu hal yang benar. Kita harus gali dulu gitu ya, berdasarkan pada faktor-faktor yang melekat pada diri kita secara individual, sehingga dengan begitu kita akan terhindar dari provokasi, kemudian juga terhindar dari konflik. Dan ketika ada suatu hal yang memang itu sudah di luar batas
etika secara sosial, nah ini juga kita bisa menanggapi secara bijaksana. Nah, selain kemelekatan itu tadi, ternyata ada satu lagi nih yang bisa mempengaruhi cara berpikir kita, yaitu hadirnya media massa. Media massa itu apa sih? Media massa itu adalah saluran ya yang bisa mentransmisikan pesan dengan jangkauan yang lebih luas. Salah satu karakteristik dari media massa yang cukup signifikan dalam prosesnya itu adalah melembaga. Contohnya seperti televisi, radio, koran, dan sekarang berkembang media internet atau online. Jadi melembaga itu ya bahwa informasi yang diproses di media massa ini tersistem ya. Contohnya tersistem itu contohnya misalkan koran. Bagaimana sih proses menciptakan koran itu? Nah, proses itulah yang kemudian disebut sebagai sistem atau menjadi salah satu karakteristik yang melembaga tadi. Tentu kan sebelum terbit nih koran ya, kita membutuhkan waktu 24 jam. Mulai dari peliputan, mengumpulkan informasi, layouting, kemudian juga rapat redaksi, menentukan headline masing-masing kolom, kemudian masuk ke percetakan, kemudian produksi, dan sampai akhirnya distribusi ke lapak-lapak koran sampai koran itu diterima nih oleh kita. Terus misalkan lagi di media online, di website pun seperti itu, ada prosesnya, ada suatu proses yang tersistem untuk masing-masing media massa itu tadi. Nah, itu adalah media massa gitu ya. Nah, kita sebagai pengguna aktif nih ya, tentu saja tidak terlepas ya dari keberadaan media massa ini. Bahkan semua informasi itu kita dapatnya dari mana ya? Dominan kita dapatnya dari media massa. Bahkan dari internet nih yang paling sering gitu ya, dari media sosial, dari hasil scroll-scroll TikTok, scroll-scroll Instagram, dan lain sebagainya. Nah, makanya ini sangat relevan kita bahas sebagai salah satu materi perkuliahan gitu, karena masih relevan dan masih relate ya di kehidupan kita sehari-hari. Nah, ternyata ini juga bisa berdampak dalam mengkonstruksi sebuah perubahan masyarakat. Perubahan ini bisa ke arah negatif, bisa ke arah positif. Tentu harapannya ya ke arah yang positif gitu kan. Ada gerakan-gerakan sosial sekarang yang dimana masyarakat sudah cenderung kritis nih untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah gitu ya, tanpa ada tekanan gitu misalkan. Dan ada nih yang mungkin satu istilah yang cukup familiar ya di kalangan kita Gen Z, Gen milenial, itu adalah FOMO, fear of missing out. Jadi kita kayak merasa takut ketika tidak mengikuti suatu informasi tertentu, atau bahkan kita jatuhnya ikut-ikutan suatu hal yang trending gitu ya, yang menganggap kalau nggak ngelakuin itu ya kita nggak gaul, kita ketinggalan zaman, jadul, dan lain sebagainya. Nah, ternyata media massa itu punya peran yang cukup signifikan nih, makanya kita di sini sebagai anak komunikasi belajar ya dari POV media massa itu sendiri dan POV kita sebagai masyarakat agar terliterasi, tidak mudah terbawa arus, kita bisa lebih bijaksana dan bisa mengontrol emosi ketika menerima informasi-informasi yang tentu saja itu belum tentu valid dan takutnya mengarah pada perubahan-perubahan yang negatif. Oke, kita lanjut. Dari media massa kita mendapati isi dalam bentuk konten biasanya ya yang sangat bervariasi sesuai dengan fungsinya. Misalkan fungsi media yang teman-teman pelajari ada fungsi informasi, fungsi edukasi, fungsi hiburan nih yang paling banyak ya, dan juga ada fungsi pengawasan atau kontrol sosial yang seharusnya semua fungsi ini bisa dijalankan secara berimbang untuk memenuhi kebutuhan kita ini sebagai pengguna media ya. Nah, belakangan ini lagi hype-hype-nya kali ya beberapa konten-konten yang membangkitkan semangat demokrasi kita gitu. Seperti misalkan ada pemberitaan ya tentang efisiensi anggaran di kalangan PNS, terus juga ada peringatan darurat,
Terus juga misalkan ada beberapa konten-konten pengguna yang itu juga membangkitkan FOMO kita ya, fear of missing out. Kayak misalkan coklat Dubai yang lagi viral nih. Kemudian ada cancel culture kemarin dari Abizar di film bisnis proposalnya. Dan juga sinetron-sinetron yang mungkin teman-teman terekspos melalui orang tua kalian yang masih aktif menonton TV ya. Kayak misalkan film-film atau sinetron-sinetron anak jalanan, tukang bubur naik haji. Dari konten-konten ini kemudian menghasilkan respon masyarakat yang beragam. Seperti misalkan pro kontra, gerakan-gerakan sosial yang masif, terus juga misalkan ada FOMO ya, fear of missing out, ngikutin sesuatu hal yang trending. Contoh misalkan peringatan darurat dan efisiensi anggaran ini juga kemudian berdampak pada gerakan sosial ya. Masyarakat banyak yang kritis nih akhirnya untuk baik itu untuk menentang, untuk mendukung kebijakan-kebijakan yang ditayangkan melalui suatu media massa. Kemudian juga misalkan tukang bubur naik haji, anak jalanan, atau sinetron-sinetron yang lain gitu kan, yang membentuk persepsi kita bahwa kita punya peluang nih jadi orang kaya ketika kita bisa berpapasan dengan CEO. Kemudian CEO itu jatuh cinta ke kita, akhirnya kita jadi orang kaya dengan semudah itu. Itu mungkin bisa terjadi 1:sekian gitu. Cuma pada akhirnya itu mengkonstruksi masyarakat gitu, bahwa seolah-olah kita bisa mendapatkan kekayaan dengan cara seperti itu. Padahal kan nggak juga gitu ya. Kita dalam hidup itu ada status sosial, dalam arti misalkan kalau kita pengen menikah dengan orang kaya, ya paling tidak kita harus berada pada circle orang-orang kaya. Misalkan sultan gitu ya, kita masuk ke circle itu dengan meningkatkan kapasitas diri sehingga kita kemudian layak untuk menikah dengan orang kaya gitu. Jadi ada status sosial yang masih berlaku ketika kita ingin mendapatkan sesuatu hal gitu ya. Nah terus juga misalkan coklat Dubai, cancel culture, ini juga sesuatu hal yang berdampak pada FOMO ya, fear of missing out. Jadi banyak anak-anak, orang-orang yang ikut-ikutan jadi pengen coklat Dubai, atau bahkan denial gitu ya. Kalau dikasih ya mau, karena sering terekspos kontennya katanya enak, akhirnya ya udah pengen aja kan dikasih gitu ya, katanya enak. Terus juga cancel culture, Abizar, itu juga kita menerima respon yang cenderung negatif juga karena pengemasan media yang sebegitu masifnya ya membicarakan Abizar, seolah-olah Abizar itu salah gitu. Terlepas dari salah dan benar gitu ya, kita tidak pernah tahu nih apa sih maksud Abizar melakukan hal-hal seperti itu. Apakah ada sudut pandang lain yang dipikirkan oleh si Abizar ini sehingga media ini menggoreng konten sedemikian rupa, membentuk konstruksi pikiran kita sebagai masyarakat bahwa Abizar ini salah sehingga di cancel culture gitu ya. Nah ini adalah contoh-contoh yang bisa kita kaji dalam kajian komunikasi massa. Contoh lain misalkan ketika kalian ditanya mobil mewah itu apa sih contohnya, biasanya yang terjawab itu adalah mobil-mobil yang sering muncul di media massa dan dipakai oleh para sultan atau bahkan dikoleksi oleh para sultan. Misalkan kayak Tesla, Lamborghini, Ferrari gitu ya. Itu mobil-mobil sport yang masuk ke dalam kategori mewah yang biasanya kita sebutkan. Kalau ditanya lagi, apakah kalian pernah drive langsung mobil tersebut, mengendarai langsung? Belum tentu, bahkan mengendarai mobil biasa juga kita belum tentu pernah. Nah, biasanya ini kita dapatkan dari apa yang ditampilkan di media massa. Selanjutnya, nah ini biasanya bagi para perempuan nih. Biasanya kita sebelum menggunakan atau membeli produk skincare, kita cari-cari dulu nih review dari beauty influencer atau pengguna-pengguna lain yang mereview produk skincare tersebut. Namun pertanyaannya, apakah review tersebut betulan Hanis review yang jujur apa adanya, atau jangan-jangan konten endorsement yang mereka sengaja dibayar gitu ya untuk membangkitkan intensi minat beli kita atas produk skincare tersebut. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kalian kaji lebih dalam lagi ya dengan kajian komunikasi massa.
Saking media massa itu memiliki efek yang luar biasa bagi masyarakat atas cara pandangnya terhadap informasi-informasi yang didapat dari media massa tersebut, sampai salah satu pengkaji komunikasi massa yaitu Will Rogers mengatakan bahwa yang saya tahu hanyalah apa yang saya baca dari koran. Kalau sekarang ya apa yang kita tahu, apa yang kita lihat dari hasil scrolling kita di media sosial. Ada beberapa kompilasi definisi komunikasi massa yang bisa kalian gunakan untuk menunjang kajian-kajian tentang fenomena-fenomena komunikasi massa yang tadi ya sudah saya sampaikan. Seperti definisi menurut Wieberskarm. Beliau mendefinisikan bahwa komunikasi massa ini adalah suatu studi tentang media massa beserta pesan yang dihasilkan, yang dimana untuk mempertimbangkan pesan yang akan dihasilkan itu, dia melihat berdasarkan pada audiensnya yang akan menjadi target dan kira-kira efeknya seperti apa kepada mereka. Kemudian yang kedua ada definisi menurut Nuruddin tahun 2021 dari Indonesia. Mendefinisikan secara kategori dari media massa itu sendiri yaitu cetak, elektronik, dan online. Jadi komunikasi massa ini ya harus melibatkan media massa gitu, yaitu cetak, elektronik, dan online. Kalau tidak melibatkan media massa itu sendiri berarti dia bukan termasuk dalam kategori komunikasi massa. Kemudian yang ketiga adalah menurut Jay Black dan Frederick Whitney tahun 1988. Jay Black di sini mendefinisikan komunikasi massa pada audiensnya. Jadi suatu pesan itu didistribusikan dan diproduksi untuk audiens massal dalam jumlah besar yang heterogen, memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kita juga perlu memahami ya, massa itu sebetulnya siapa sih? Karena massa di dalam kajian komunikasi massa ini dan secara umum itu berbeda teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman sering melihat massa pada saat demonstrasi atau bahkan kerumunan di terminal itu kan juga termasuk massa. Namun bukan itu yang dimaksud kalau misalkan kita berbicara dalam kajian komunikasi massa. Pada intinya, massa di sini maksudnya adalah mereka yang memiliki keterkaitan dengan penggunaan media massa. Jadi kita-kita nih yang merupakan pengguna dari media massa seperti elektronik, cetak, dan sekarang adalah internet. Nah, itu termasuk dalam kategori massa ya di dalam kajian komunikasi massa ini. Yang perlu dipahami juga bahwa dalam studi komunikasi massa ada peran gatekeeper, yaitu sebagai penapis informasi atau palang pintu. Keberadaan gatekeeper inilah yang membedakan komunikasi massa dengan tipe komunikasi yang lain. Jika komunikasi yang lain, misalkan komunikasi interpersonal dan intrapersonal, memiliki kecenderungan bahwa pesan itu bisa langsung disampaikan dari komunikator ke komunikan secara individu ke individu lain dengan kepentingan-kepentingan yang melekat pada individu tersebut. Namun, jika di komunikasi massa, kepentingan ini merupakan kepentingan dari media massa yang terdiri dari visi dan misi gitu ya dari media tersebut, halayak sasarannya, orientasi bisnis, dan juga kepentingan-kepentingan yang lain seperti yang misalnya sering kita pelajari adalah tentang kepentingan politik, kepentingan bisnis media gitu ya. Nah, contohnya adalah ketika kita bekerja sebagai seorang jurnalis di perusahaan media massa. Yang namanya perusahaan, teman-teman semuanya, tentu tidak hanya bekerja untuk tujuan jurnalistik. Media massa sebagai sebuah industri atau perusahaan, mereka juga bekerja untuk kepentingan pasar. Nah, hal-hal yang seperti inilah menjadi gatekeeper, palang pintu, bisa menjadi penghalang gitu ya untuk bisa menjaga marwah kejurnalistikan. Nah, ini yang kemudian keberadaannya cukup berpengaruh gitu ya pada informasi-informasi yang sampai kepada masyarakat.
Seperti halnya unsur-unsur komunikasi pada umumnya pun komunikasi massa memiliki unsur-unsurnya. Pertama adalah komunikator. Komunikator di dalam komunikasi massa ini tidak bersifat individual, tapi bersifat melembaga. Artinya bisa lebih dari satu orang yang tersistem. Misalkan dalam media cetak, pastikan komunikatornya bukan hanya dari jurnalis, tapi juga dari editornya, dari pimpinan redaksinya yang pada akhirnya memutuskan informasi ini akan dikemas seperti apa sampai kepada audiens. Dan sebagai komunikator, kita menyadari bahwa kita akan berhadapan dengan audiens dengan latar belakang yang berbeda-beda, sehingga komunikasi massa dalam menyebarkan pesannya memiliki maksud untuk berbagi pengertian dengan jutaan orang yang tidak saling kenal atau mengetahui satu sama lain, sehingga ini juga akan berpengaruh pada bagaimana kemudian nantinya pesan itu bisa dikemas sesuai dengan behavior atau perilaku masyarakat yang akan disasar secara dominan. Kemudian yang kedua adalah pesan adalah milik publik, bahwa pesan ini bisa didapatkan dan diterima oleh banyak orang. Karena itu diartikan pesan ini milik publik. Jadi ketika suatu informasi itu sudah disebarkan melalui media massa, maka bagaimanapun penerimaannya itu sudah dikembalikan lagi kepada publik. Entah itu publik akan menerima atau tidak menerima, itu adalah keputusan dari si publiknya atau audiens dan penontonnya. Dan kemudian yang ketiga adalah gatekeeper, controlling. Ini yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya bahwa gatekeeper ini adalah penapis informasi. Artinya pesan-pesan yang disebarkan, dipancarkan, dikontrol oleh sejumlah individu dalam lembaga tersebut sebelum disiarkan oleh media massa. Di mana peran gatekeeper ini mempertimbangkan beberapa faktor itu tadi ya, misalkan visi perusahaannya sesuai atau tidak, kemudian juga kepentingan yang lain. Contohnya misalkan ketika terjadi lumpur lapindo nih di Sidoarjo gitu ya. Nah, penyebutan lumpur lapindo ini antara media TV One dan media massa yang lain itu berbeda. Karena ini kembali lagi pada kepentingan dari si pemilik media. Kebetulan pemilik media TV One, Abdurrizal Bakri, itu adalah pemilik ya, entah itu pemilik saham dari si lapindo ini. Jadi ketika disiarkan di TV One itu menggunakan istilah lumpur Sidoarjo, sedangkan dominan di media massa lain menyebutnya dengan lumpur lapindo. Nah, ini adalah salah satu contoh ya dari keberadaan gatekeeper yang difaktori oleh salah satunya adalah visi, misi perusahaan, dan juga kepentingan-kepentingan lain yang ada di perusahaan media tersebut. Kemudian secara umpat balik atau feedback, berbeda dengan tipe komunikasi yang lain ya. Feedback dari komunikasi massa ini bersifat tidak langsung atau delay feedback. Jadi biasanya membutuhkan waktu nih untuk kita mendapatkan feedback dari audiensnya. Nah, biasanya dalam bentuk apa? Feedback yang bisa kita ukur dari keberhasilan suatu komunikasi massa. Nah, teman-teman bisa melihat misalkan berdasarkan pada surat pembaca atau pada jumlah penontonnya, misalkan jumlah audiens. Yang paling familiar mungkin ya, kalau misalkan di TV itu ada Nielsen yang biasanya tugasnya itu adalah mensurvei behavior, perilaku ya, dan juga rating dari tayangan-tayangan televisi berdasarkan pada penontonnya. Nah, itu adalah umpan balik feedback dari komunikasi massa. Nah, kemudian muncul nih sebuah pertanyaan ya, bagaimana kemudian eksistensi media sosial dalam kajian komunikasi massa? Apakah media sosial ini termasuk dalam bagian komunikasi massa atau bukan? Karena secara karakteristik media sosial dan media massa yang tadi di awal sudah saya jelaskan itu berbeda teman-teman semuanya. Salah satu contohnya adalah sifatnya yang melembaga. Kalau misalkan media massa itu ada peran gatekeeper, terus juga secara komunikator dia itu tidak secara individual. Jadi ada sistem yang berjalan di sana. Kalau media sosial, semua orang secara individu itu bisa menjadi produsen informasi,
Nah, ini kan sudah jelas berbeda ya dari sisi komunikatornya aja. Namun sekarang perkembangan media itu sungguh pesat ya. Kalau misalkan kita merujuk pada Little John tahun 2009, ada dua era perkembangan media, yaitu era media pertama dan era media kedua, yang dimana di era ini media komunikasi ini masih terpusat satu arah gitu ya. Artinya informasi disampaikan dari satu sumber ke banyak orang tanpa adanya interaksi balik. Makanya tadi ada umpan balik yang delay ya, tertunda karena memang komunikasinya itu berjalan satu arah aja gitu. Makanya tidak secara langsung interaksinya. Nah, kemudian yang kedua adalah dikendalikan oleh otoritas tertentu, baik itu pemerintah. Ya, kita kalau misalkan flashback ke zaman dulu, pemerintah mengintervensi nih media-media yang ada di Indonesia. Atau sekarang sudah diotorisasi oleh pemilik media-media raksasa, media-media besar. Jadi yang bisa menyebarkan informasi itu jumlahnya sangat terbatas dan mereka punya kontrol gitu ya untuk menentukan nih apa yang kita baca, apa yang kita dengar. Kemudian media juga di era yang pertama ini, media juga berperan besar dalam membentuk pemahaman sosial yang umum. Contohnya, media membantu menciptakan persepsi kelas sosial ya, sehingga masyarakat ini dikelompokkan secara vertikal. Siapa yang punya kekuasaan dan siapa yang kemudian menjadi audiens. Nah, ini kerasa banget ya di era sekarang gitu tentang pembentukan pemahaman sosial ini yang dilahirkan dari media lama. Termasuk kalau misalkan informasi itu datangnya dari media-media raksasa yang ada gitu ya kepentingan politik atau kepentingan bisnis di sana. Kemudian era media kedua ya. Di era media kedua ini kebalikan dari era sebelumnya. Di mana di era ini media mulai bersifat tidak terpusat dan lebih demokratis. Artinya siapapun bisa menjadi sumber informasi. Contoh platform media yang merepresentasikan era media kedua ini adalah sosial media. Teman-teman yang terdaftar di TikTok, di Instagram, di Facebook pasti tahu ya bagaimana sih cara kerja konten nih di platform-platform media di era kedua ini. Nah, komunikasi yang ada di era kedua ini juga berubah menjadi dua arah atau lebih interaktif. Jadi kita nggak lagi cuma jadi penerima informasi gitu, tapi kita di sini juga ikut terlibat, memberi komentar, memberikan feedback ya secara langsung, bahkan bikin konten sendiri jadi konten creator gitu. Coba dibayangkan saja nih media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook ya, kita bisa upload foto, bikin video gitu dan langsung nih banyak mendapat respon dari orang-orang atas informasi yang kita bagikan. Nah, selain itu di era media kedua ini juga disesuaikan dengan kebutuhan personal. Kalau dulu semua orang nonton berita itu sama gitu ya. Sekarang kita bisa pilih konten sesuai dengan minat masing-masing. Jadi kita sebagai pengguna di sini lebih aktif gitu ya dalam menentukan kebutuhan kita dalam bermedia, dalam memilih informasi-informasi yang ada. Karena alternatif dari media ini sudah berkembang nih ke arah media sosial. Nah, kemudian di era kedua ini gitu ya, teman-teman juga bisa terhubung dengan siapa saja. Pasti ya dengan teman dekat. Kemudian juga dengan orang-orang mungkin dari belahan dunia lain gitu. Nah, ini memunculkan interaksi-interaksi yang lebih cepat gitu ya secara langsung sehingga ukuran dari feedbacknya pun berbeda gitu dengan media massa di era pertama. Sebelumnya kan disampaikan bahwa di era pertama ini feedback itu adalah bisa berupa surat kabar dari pembaca misalkan gitu ya. Terus juga survei dari Nielsen tentang rating, behavior atau perilaku dari penonton televisi. Nah, sekarang sosial media itu ukurannya tuh bisa beda gitu. Kayak misalkan feedback berupa keberhasilan kita dalam berinteraksi dengan
pengguna yang lain itu adalah misal dari engagementnya, dari share, dari like, dari komentar gitu. Sehingga dengan begitu kita bisa mendapatkan feedback, baik itu pengangkatan derajat kita gitu ya di media, atau bahkan kemerosotan derajat manusia nih kita sebagai pengguna di media massa. Di sini ada salah satu contoh ya, akun Bima Lampung yang sempat viral beberapa tahun lalu, di mana dia menjadi salah satu mahasiswa di Australia, kemudian dengan bebas mengkritik Lampung ya, pemerintah Lampung, salah satunya adalah tentang jalan dan hal-hal lain, kemudian beruntun ke pendidikan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana seorang individu itu bisa ternyata membentuk pesan dalam kritik sosial, melalui kritik sosial, sehingga bisa menimbulkan gerakan-gerakan masif ya pada masyarakat Lampung. Hal-hal seperti inilah yang teman-teman bisa kaji, baik itu dari sudut pandang si Bimanya, bagaimana dia mengemas isi informasi gitu ya, apa saja yang disampaikan, kritik apa saja yang disampaikan misalkan, atau mungkin adalah dari gerakan-gerakan sosial yang muncul di masyarakat sehingga kemudian Lampung ini terekspos, dan juga termasuk Bimanya juga terekspos gitu ya, sebagai individu yang tadinya dia bukan apa-apa gitu, akhirnya dia mendapatkan dua respon gitu ya, yang itu berdampak pada kemajuan dia sebagai influencer, akhirnya dia terkenal, atau bahkan mungkin kemerosotan dia gitu karena cara dia menyampaikan yang cenderung barbar. Nah, ini adalah contoh ya dari bagaimana sih representasi era media kedua, yaitu media sosial ini bisa menciptakan suatu kebebasan demokratis bagi para individu yang ingin memberikan kritik gitu kepada pemerintah ataupun kritik-kritik sosial lain yang bisa menimbulkan perubahan-perubahan dan gerakan sosial di masyarakat. Selanjutnya, penugasan teman-teman silahkan buka laman diskusi online pada portal akademik dan tuliskan jawaban kalian dari ketiga pertanyaan berikut. Soal pertama, kalian dapat menuliskan 3 definisi dari ahli komunikasi massa lain yang bisa kalian cari di berbagai sumber. Kemudian kalian coba simpulkan dari ketiga definisi tersebut. Kemudian yang kedua adalah silahkan kalian mencari karakteristik dari masing-masing media massa, baik itu cetak, radio, televisi, dan juga media baru yaitu media sosial ya. Kemudian yang ketiga adalah silakan kalian berikan satu contoh dampak perubahan masyarakat yang disebabkan oleh informasi di media massa, yang kurang lebihnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan beberapa contoh ya, baik di awal dan di akhir yang tadi sudah dijelaskan. Silakan kalian cari yang lain dan kalian coba analisis ya, berdasarkan dengan isi pesannya itu apa dan respon pengguna atau masyarakat itu semasif apa sih dalam menanggapi isi pesan tersebut. Diskusi online kali ini sekaligus menjadi presensi atau kehadiran kalian pada pertemuan hari ini. Tetap semangat teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, boleh ditambahkan pada laman diskusi online di bawah jawaban kalian. Kita akan bahas pada perjumpaan kita selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.